Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Halo pemirsa, apa kabarnya? Semoga diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalani aktivitas pada hari ini. Senang sekali saya Afifah Manca dapat menemani pemirsa tentunya untuk membahas terkait topik kita pada hari ini. Namun sebelum itu tentunya kami informasikan kepada pemirsa di rumah untuk mendapatkan informasi terkait program-program kesayangan TVRI bisa didapatkan di sosial media kita. Dan juga akan ada tayangan ulang di YouTube channel kita TVRI Bengkulu. Baik pemirsa, tentunya hari ini seperti biasa kita akan membahas tema kita pada hari ini yaitu mengenal demam pada anak. Untuk itu kita sudah kehadiran pakarnya tentunya. Yang pertama kita kehadiran Dr. Elvira Rosana, M.Biomed, M.Med SC, SPA. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Bagaimana hari ini? Alhamdulillah. Tetap semangat ya dok ya? Alhamdulillah. Baik, dan tentunya juga kita kehadiran Dr. Lisda Naomi. Halo dokter. Sehat ya dok ya? Baik, tentunya hari ini kita akan membahas terkait demam pada anak nih dok. Namun sebelumnya mungkin ke dokter Lisda terlebih dahulu. Dokter, terkait demam nih dokter, apakah demam ini hanya peningkatan suhu pada anak ataukah memang ada ciri-ciri lain juga nih dokter? Oke, jadi topik kita hari ini itu spesial sebenarnya Afifah. Kenapa kita menyebutnya spesial? Karena kita juga kedatangan narasumber yang spesial dan ahli di bidangnya. Benar sekali. Jadi kita berterima kasih karena Dr. Elvira sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat yang menonton ataupun mungkin nanti yang menyaksikan tayangan ulangnya ya. Jadi topik kita tentang demam itu sebenarnya diangkat karena ini adalah hal yang sangat sering terjadi gitu ya dok ya. Benar. Bahkan hampir kita semua mungkin pernah ya melewati fase demam. Tidak berbicara soal anak saja, tetapi pada usia dewasa, usia produktif, bahkan lansia pun mungkin akan pernah mengalami namanya keluhan demam. Nah sebenarnya demam itu sebenarnya bukan merupakan sebuah diagnosa Afifah, tapi demam itu merupakan sebuah penanda bahwa telah terjadi peningkatan suhu tubuh. Dan masyarakat harus tahu sebenarnya kadar suhu normal itu berapa sih gitu ya. Jadi biasanya suhu normal kita itu ada di 36,5 sampai dengan 37,5. Jadi kita harus objektif sebenarnya. Nanti kita akan bahas sebenarnya banyak gimana sih mitos-mitos fakta yang katanya kata ibunya demam, tapi ternyata pas diukur enggak gitu ya. Jadi hal-hal seperti inilah yang akan kita ulik lebih dalam bersama dengan narasumber kita hari ini. Baik, tentunya hari ini kita kedatangan dokter yang sangat luar biasa ya, Dr. Elvira. Namun sebelum itu dokter, mungkin masih banyak sekali nih para mami-mami muda gitu ya, mama-mama muda yang masih khawatir nih ketika anaknya demam nih dokter. Tapi sebenarnya nih, angka ketika kita lihat anak ini dinyatakan demam itu berapa sih dok suhunya dok? Kita lihat dulu ya definisi demam itu sendiri, sebenarnya peningkatan suhu tubuh di atas normal. Itu secara umum ya, yang biar bisa lebih mudah dimengerti oleh ibu-ibu, bapak-bapak atau ayah bunda sekalian. Nah, kita ngambil rank yang mudah itu normalnya 36,5 sampai 37,5. Menurut IDAI kita sepakat kalau dikatakan demam itu adalah di atas 37,5. Baru kita mengatakan demam seperti itu. Baik dokter, kalau untuk pentingnya dokter, seberapa penting sih kita segera untuk menurunkan demam pada anak dok? Nah, sebenarnya demam itu adalah suatu reaksi fisiologis dari tubuh kita. Saya jelaskan dulu ya bahwa demam itu hampir lebih dari 90% penyebabnya adalah infeksi, ya, infeksi atau kuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, karenanya ada kuman yang masuk ke dalam tubuh kita, dari tubuh kita bereaksi nih, merespon sehingga dia menyebabkan meningkatkan suhunya. Itu sebenarnya untuk menanggulangi kuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi kita tidak boleh buru-buru untuk menurunkannya. Baik, itu adalah benteng pertahanan ya dok ya, sebenarnya ya. gitu. Karena masih banyak juga orang yang mengira bahwa demam ini adalah sebuah penyakit ya dok ya, yang ternyata itu hanyalah gejala ya dok ya, ketika tubuh melawan kuman-kuman itu ya dok ya. Baik dokter, silakan dokter untuk memulai presentasi kita hari ini, tentunya menjelaskan terkait mengenal demam pada anak. Silakan dok. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih untuk kesempatannya, ayah bunda semuanya. Saya menjelaskan tentang demam pada anak. Nah, apa sih sebenarnya demam itu ya? Demam itu adalah tadi yang sudah saya jelaskan, kondisi di mana suhu tubuh itu meningkat di atas normal ya.
di mana suhu batas normal kita ambil rata-rata aja di 36,5 sampai 37,5. Nah, sudah saya jelaskan juga bahwa demam itu tadi adalah suatu reaksi tubuh untuk memerangi infeksi secara alami, karena memang sebagian besar penyebab demam itu adalah suatu infeksi. Nah, kapan kita mengatakan demam? Kadang ibu-ibu atau ayah bunda sekalian mengatakan perabaan saja itu, oh anak saya demam gitu. Tapi sebenarnya itu bukanlah suatu, nggak bisa kita mengatakan dengan perabaan itu adalah suatu demam. Tapi kita harus mengukur suhu tubuh anak tersebut. Nah, demam itu mempunyai potensi bahaya apabila suhu tubuhnya lebih dari 39 ya. Lebih dari atau 39. Bagaimana cara kita mengukur suhu tubuh? Ada beberapa metode, ayah bunda sekalian ya, bahwa bisa kita mengukur suhu tubuh dengan aksila atau dengan di ketiak ya alatnya, dengan rata-rata suhu normalnya 36,4, dikatakan demam apabila 37,4. Kemudian bisa di sublingual atau di bawah lidah ya. Di bawah lidah itu dengan rata-rata suhu tubuh di 36,6 dikatakan normal dan dikatakan demam di 37,6. Kemudian bisa juga di rektal ya, di tempat buang air besar itu ada alatnya juga. Dengan rata-rata suhu tubuh kita normal di sana 37 dan dikatakan demam apabila 38. Kemudian yang terakhir bisa dilakukan pemeriksaan di telinga dengan sinar inframerah, di mana di situ rata-rata suhu normal kita di 36,6, dikatakan demam apabila 37,6. Nah, untuk kesepakatan untuk dokter anak Indonesia sendiri menyepakati bahwa demam itu di atas 37,5 di suhu aksila atau di ketiak. Selanjutnya, ini tadi ya, ini anak saya demam atau panas ya. Nah, kita harus bedain nih, ini demam atau panas. Nah, kalau demam itu adalah pengukuran secara objektif ya. Kita periksa dengan termometer, alat pemeriksaan suhu tubuh. Kalau panas itu hanya subjektif kita aja. Orang tua biasanya tuh sering, Bu, emang anaknya demam? Iya, tadi saya raba gitu. Padahal itu sebenarnya adalah subjektivitas saja gitu ya. Itu adalah panas gitu ya. Baik dokter. Nah ini pertanyaannya juga dokter. Ketika kita sakit terkadang ketika kita bertanya gitu ya kepada orang di sekitar, kita tidak merasa panas nih dokter atau mungkin demam. Tapi kita merasa nih dokter, wah kayaknya panas banget nih. Itu sebenarnya tanda-tanda apa sih dokter? Hanya halusinasi saja nih dokter, ataukah memang itu adalah tanda dari penyakit yang lainnya? Tapi tahan dulu, nanti kita akan kembali lagi tentunya setelah jeda. Pada berikut ini tetap di Dokter Kita.